Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah kami. Kami tahu di rumah Bapa kami diterima, kami dikasihi, kami dipulihkan, diperbaharui Tuhan. We love your presence God. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu manis di tengah kami. Dan kami percaya Tuhan hari ini kami siap diperlengkapi. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, dan kami mau diubahkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, aja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Lagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Seperti di rumah sendiri nih saya Pastor Lia. Terima kasih untuk blessing-nya yang luar biasa. Sudah diperkenalkan tadi dan saya merasakan begitu atmosfer hadirat Tuhan yang begitu indah, begitu pekat. Dan saya percaya bahwa gereja adalah gereja yang menyembah. Gereja yang sangat mengasihi Yesus. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, tadi sudah diperkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Saya Associate Pastor di JKI Maranatha di Kota Ungaran. Dan saya juga bersama dengan istri menggagas kegerakan anak muda namanya Unlimited Fire. Juga aktif menulis buku dan menulis lagu. Dan hari ini saya senang sekali selama 4 kali nanti ya akan bersama-sama dengan gereja ini. Ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini saya diberikan tema bulan ini adalah tentang mendalami manusia. Mari katakan mendalami manusia. Luar biasa dan tidak bisa tidak Bapak Ibu ya. Diperlukan dalam mendalami manusia itu bukan di dalam kekristenan itu bukan sekedar tentang perubahan tampak luar. Perubahan kulit luar. Tetapi perubahan hati atau heart transformation. Amin. Sebab itu hari ini dalam 4 kali ini nanti saya akan menyampaikan berbeda-beda ya. Saya akan menyampaikan tentang hati. Dan hari ini pagi ini saya akan menyampaikan tentang hati yang aman ya, hati yang aman. Ini menarik. Kenapa Growth Center? Karena saya menjumpai banyak orang, saya menjumpai banyak orang-orang yang hidupnya itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Hidupnya ini punya panggilan Tuhan yang spesifik yang luar biasa. Tapi kenapa, entah kenapa, sampai hari ini hidupnya belum bertumbuh dengan baik. Sampai hari ini hidupnya belum maksimal. Malah justru mengalami keterpurukan. What's wrong? Ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa? Dan ternyata masalahnya salah satunya karena hatinya tidak aman. Hatinya tidak aman. Apalagi di era zaman sekarang. Di era sosial media saat ini. Saya ingat satu kali saya punya keponakan umur 4 tahun. Orangnya cute. Saya datang kepada dia, saya bilang, foto yuk sama uncle yuk. Saya foto gitu kan, kita foto bareng. Setelah itu saya posting karena cute. Setelah saya posting di sosial media saya. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba keponakan saya itu datang kepada saya. Dan dia bilang gini, uncle pengen lihat dong fotonya. Fotonya bagus dong. Enggak, bukan lihat fotonya. Mau lihat yang nge-like banyak enggak? 4 tahun loh Bapak Ibu, 4 tahun. Saya aja gak kepikiran yang nge-like banyak, saya pikir orang-orang enjoy aja lihat saya punya keponakan cantik gitu kan. Terus saya bilang, loh kalau yang nge-like banyak seneng, happy. Kalau yang nge-like sedikit sedih. Itu terjadi, saya kaget. Itu aja anak umur 4 tahun. Apalagi kita semua di sini ya sudah dewasa Bapak Ibu, betul? Ya, hari-hari ini orang berlomba-lomba mengejar yang namanya validasi. Orang mengejar yang namanya diakui di mana? Di tempat pekerjaan kita, di bisnis kita, di lingkungan kita, pertemanan kita, di keluarga kita, bahkan di gereja loh. Kayaknya pelayanan dahsyat, pelayanan pokoknya palu gada ya, lu butuh gua ada gitu kan. Tapi ternyata tujuannya supaya mendapatkan validasi, mendapatkan pengakuan, mendapatkan penerimaan. Dan lama-lama yang mereka takutkan adalah kalau mereka nggak dapat validasi itu, kita nggak dapat validasi itu, akhirnya kita merasa ditolak, di cancel. Sehingga ada rasa yang namanya insecure. Betul Bapak Ibu? Insecure ya. Apa artinya insecure? Ternyata insecure ini bisa ditayangkan ya. Insecure ini merupakan keadaan di mana seseorang merasa nggak aman. Hatinya tidak aman. Dan gelisah di dalam hatinya. Sehingga menyebabkan seseorang itu suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain secara berlebihan. Kalau menjadikan orang lain inspirasi itu lain cerita, itu keren, luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau pada akhirnya membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain dan akhirnya kita merasa insecure, kenapa kok hidupmu gak seperti dia ya? Kenapa kok pelayananku gak bisa seperti dia loh? Kenapa kok pekerjaanku gak senyaman dia ya? Kenapa keluargaku gak sebahagia dia ya? Betul? Kalau itu terjadi lama-lama saya percaya bahwa hidup kita akan mengalami
frustasi demi frustasi, hidup kita akan lelah. Mari katakan lelah. Lelah. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ingat, kita ini bukan korban perasaan. Amin. Kita bukan korban keadaan. Tapi kita ini korban yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Itu. Tapi kenapa selama ini gara-gara insecure kita merasa, wah kok jadi korban perasaan, jadi korban keadaan. Sampai kapan mau seperti itu? Sampai kapan hati kita tidak aman? Nah, itulah yang menyebabkan kita mengalami sulit di dalam pertumbuhan kita, dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam potensi kita yang maksimal gak bisa keluar. Kenapa? Hati kita gak aman. Betul? Nah, Bapak Ibu, kenapa kita sulit mengalami pertumbuhan dalam hidup kita? Sederhana, ini. Karena next kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita selalu compare diri kita dengan orang lain. Padahal sejatinya Bapak Ibu, sejatinya hidup ini bukan tentang membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tetapi menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun itu di track lintasan kita masing-masing. Amin. Itu. Jadi sejatinya hidup ini bukan tentang siapa yang lebih baik, kita membanding-bandingkan, kita compare, tapi menyelesaikan apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang spesifik dalam hidup kita, amin. Rencana yang spesifik, menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun itu dengan yang terbaik. Di lintasan masing-masing, bukan di track orang lain. Bukan di panggilan orang lain, tapi di lintasan kita masing-masing. Saya nggak sedang memotivasi Anda, itu firman Tuhan, Alkitabiah. Kita lihat ya sama-sama di dalam Galatia 6 ayat keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Amin. Ya, firman Tuhan katakan itu, gak usah dibandingin dengan yang lain. Bahkan dalam terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas lagi dikatakan, tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. Amin. Ya, nilailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas dengan caramu sendiri melayani Kristus. Tanpa memikirkan orang lain, ini maksud tanpa compare dengan orang lain. Karena kita ini tubuh Kristus. Saling melengkapi satu sama yang lain. Amin. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Menjadi orang lain atau berlari di lintasan orang lain adalah pertandingan yang tidak pernah bisa kita menangkan. Anda mau gimana caranya, mau seperti orang itu, nggak bisa. Bisanya jadi KW gitu aja lah. Ya, nggak bisa. Itu pertandingan yang nggak bisa kita menangkan. Mau sampai kapan kita hidup terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah di sini Bapak Ibu yang suka dengan sepak bola bisa angkat tangan. Wah, ada ya beberapa ya. Saya suka Euro, pertandingan kemarin. Saya yang jagoan saya kalah Inggris. Kalah saya. Waduh. Tapi gini, buat Anda yang suka sepak bola tapi gak suka nonton bergadang gitu ya. Pasti apa yang Anda lakukan? Anda pasti nonton yang namanya highlight. Cuplikan, betul? Cuplikan itu apakah seluruh pertandingannya? Enggak. Cuplikan itu cuma tayangan-tayangan terbaik, betul? Cuplikan itu cuma gol-golnya aja. Apakah pertandingannya seseru itu? Enggak juga sih. Tapi itu cuma cuplikan-cuplikan yang terbaik. Anda yang suka nonton film atau bioskop gitu, movie gitu ya. Pasti sebelum Anda nonton, Anda pasti lihat yang namanya trailer. Betul ya? Trailer itu apa? Sama aja. Trailer itu cuplikan terbaik. Nah, tetapi di balik itu semua, di balik yang namanya cuplikan terbaik, highlight camp dari Grow Center, wah itu pasti yang baik-baik, yang keren-keren, yang luar biasa. Wah yang dilawat Tuhan. Tetapi di balik itu ada yang namanya di balik layar, betul? Behind the scene. Itu yang berdarah-berdarahnya, yang ngalami kesusahan-kesusahannya, yang ngalami dapur-dapur yang kotor-kotornya itu semuanya behind the scene. Nah kenapa hidup kita gak bisa maksimal? Karena ini. Karena kita sering membandingkan highlight, cuplikan terbaik, panggilan hidup orang lain dengan behind the scene proses hidupmu. Gak bisa dibandingin, ya. Karena setiap orang pasti punya behind the scene. Setiap orang pasti punya proses di balik layar, proses hidup di balik layar. Yang gak mudah,
Tetapi seringkali yang kita lihat di sosial media, yang kita lihat, ini gereja kok luar biasa banget ya, ini kok pekerjaannya enak banget ya, ini kok keluarganya enak banget. Kita nggak tahu di balik itu ada behind the scene, ada dapur. Dan kita frustasi karena kita terus sibuk membandingkan cuplikan terbaik, highlight panggilan hidup orang lain, kehidupan orang lain dengan di balik layar kisah hidup kita. Makanya kita frustasi, kok dia diberkati ya Tuhan, kok aku kok mengalami ini ya Tuhan ya. Ya nggak bisa dibandingin. Karena setiap kita pasti punya proses. Ada diberkati, amin? Iya. Oleh sebab itu ada lagu ya, ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingin Bapak Ibu ya. Kalau enggak kita kejebak, hati kita enggak aman. Saya kasih contoh. Ada satu kisah yang ikonik, yaitu tentang Daud dan Saul. Nah, Daud itu disebut sebagai penakluk raksasa, betul Bapak Ibu ya? Tapi tahukah kita? Sebelum Daud menaklukkan raksasa yang kelihatan, yaitu Goliat, ternyata Daud sudah mengalahkan raksasa yang lain loh. Yaitu raksasa di dalam hatinya. Ya ini jangan salah, saya nggak lagi cerita tentang Daud itu dahsyat, Daud itu hebat. Saya tahu tokoh utama dari kisah itu adalah Tuhan. Amin. Tetapi ada hal yang kita pelajari dari Daud. Ini menarik. Ternyata sebelum Daud mengalahkan raksasa di luar hidupnya, yaitu Goliat, ternyata Daud terlebih dulu mengalahkan raksasa yang di dalam hidupnya. Apa itu? Rasa insecure Bapak Ibu. Rasa insecure. Masa sih pastor? Emang ada ayatnya? Oke kita lihat ya sama-sama ya. Ini luar biasa sekali, saya sangat diberkati. 1 Samuel 17 ayat 38 ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini. Lalu Raja Saul memberikan kepada Daud pakaian perangnya sendiri, yaitu ketopang, tembaga dan basuh sirah. Daud mengenakan pakaian perang itu dan menyisipkan pedang di pinggangnya. Kemudian ia mencoba berjalan karena ia belum pernah memakai pakaian semacam itu. Daud melawan Goliat, Saul kasih pakaian perangnya. Tiba-tiba Daud berkata gini, aku hampir tidak dapat bergerak. Katanya lalu ia menanggalkan pakaian itu. Saul merasa kalau kamu mau perang lawan Goliat, kamu harus pakai caraku perang nih. Ini pakaian ini pakaian perangku. Dan ketika dia pakai semuanya ketopang semuanya, dan ketika dia mau berjalan ternyata gak bisa gerak. Tapi yang luar biasa adalah Daud gak gengsi. Daud gak bilang, ya gak apa-apa lah, gak enak sih sama Saul, ya udahlah pokoknya aku mau perang pakai caranya Saul. Enggak. Betul? Dia gak gengsi. Yang dia tahu Tuhan menyertai dia. Amin. Itu cukup. Gak usah jadi seperti Saul, gak usah pakai cara perangnya Saul. Dia tanggalkan pakaian perangnya Saul, basuh sirahnya. Dan dia berkata, aku mau perang dengan caraku sendiri. Tapi yang pasti kita berjalan dengan Tuhan yang sama. Amin Bapak Ibu? Iya, oleh sebab itu ketika Daud aman dengan dirinya, kita lihat kemenangan terjadi. Amin. Kemenangan terjadi. Daud gak insecure. Tapi sebaliknya beda dengan Saul. Nah Saul sama Daud itu kan satu tim ya Bapak Ibu ya. Satu tim, mereka berperang mengalahkan orang Filistin. Nah setelah mereka mengalahkan orang Filistin, apa yang terjadi? Justru Saul insecure. Karena ini ada peristiwa, yaitu di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan menyembunyikan gerincing. Next. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dalam ini just in case, laksa itu bukan mie ya Bapak Ibu ya, bukan. Laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Nah ketika Saul dengar ini, waduh dia ngerasa, waduh gak bisa ini. Ya kita lihat ayat 8 sampai ke 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dia bikin insecure gitu. Sebab pikirannya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, itulah celah di mana roh jahat menguasai Saul. Wow, ketika Anda insecure itu bisa jadi celah di mana Anda dikuasai banyak merupa iri hati dan kejahatan. Amin Bapak Ibu. Saul gak aman dengan dirinya. Padahal kalau aman, dia sadar bahwa Daud ada di pihaknya, mereka akan mengalami kemenangan yang besar. Dan Daud setia dengan bangsanya.
Tapi masalahnya karena Saul gak aman, justru dia dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu, itu saya alami secara pribadi sebagai hamba Tuhan loh Bapak Ibu ya. Enggak cuma maksudnya, wah kalau pastor mah enggak. Saya juga alami Bapak Ibu. Ketika saya berpikir, saya merenung. Saya ini kalau pengen khotbah, pengen sharing, pengen preaching itu kok kayaknya pengen seperti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa nih. Bisa ditayangkan gambarnya mungkin ya. Bisa seperti contohnya, wah Pak Andi Cokro ya kan. Pastor Andi kan, wah berwibawa gitu luar biasa. Atau ada Stephen Furtick ketika aku bilang, oh you know the revival, wah dahsyat. Lalu ada Sidney Muhede, wah kayaknya kalau khotbah kayak mereka dahsyat ya. Saya mikir seperti itu. Dan akhirnya betul. Di hari Minggu, saya berkata pokoknya saya mau khotbah seperti mereka. Oh, saya siapin bahannya, saya eksegesis dan banyak hal. Singkat cerita, hari Minggu terjadi kan, saya khotbah. Khotbah dengan cara yang seperti yang orang-orang hebat ini lakukan. Wah, saya teriak-teriak, God, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Wah, kayaknya mantep banget gitu Bapak Ibu. Udah. Selesai saya turun ke mimbar, kalau di gereja saya setelah itu kita ke pintu depan bersalaman dengan jemaat. Dan Anda tahu, tiba-tiba jemaat itu memegang tangan saya dan bilang gini, Pak Anton hari ini marah-marah kenapa? Kaget saya, loh saya nih revivalist. Enggak, terus tiba-tiba ada lagi, oma-oma datang, Pak Anton, saya tuh kalau datang ke gereja pengen denger tuh khotbah pastor tuh yang suaranya tuh halus gitu. Teduh ini kok hari ini ngomel-ngomel terus. Loh, saya ini mau jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang keluarga muda itu yang sama saya bilang, bro, lain kali biasa aja kali kenapa sih? Dari situ saya bertobat Bapak Ibu. Dan bahkan setelah itu saya ngerasa serak. Saya langsung datang ke dokter, kebetulan dokter itu anak-anak di gereja kita juga, diperiksa, dia ketawa terus. Tahu gak, pastor sakit apa? Apa sih? Laringitis. Apa itu? Memaksakan pita suara dengan berlebihan. Saya bertobat Bapak Ibu, kenapa? Ternyata memang saya gak bisa seperti yang lain. Dan saya berdoa waktu itu, Roh Kudus, udah sakit nih suara saya serak. Kenapa Tuhan, kok aku beda dengan yang lain? Tiba-tiba ada suara lembut di hati. Berkata seperti ini, kenapa kamu beda dengan yang lain? Karena memang aku mau memakaimu dengan cara yang berbeda. Amin, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, sekali lagi, kenapa beda dengan yang lain? Karena memang Tuhan mau memakai hidupmu dengan cara yang berbeda. Mungkin kamu gak bisa khotbah seperti revivalist, tapi kamu bisa menulis buku tentang pergerakan generasi. Kamu bisa menulis lagu yang bikin revival di hati orang. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Itu bisa membuat orang-orang alami Tuhan kembali dalam proses hidupnya. It's okay, kamu beda karena Tuhan mau pakai kamu dengan cara yang berbeda. Paling dahsyat buat Yesus kita yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, Growth Center saya mau katakan gini. Setiap kali kita insecure dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Sebenarnya kita sedang menolak keunikan kita. Dan berarti kita sedang mengkritik rencana Tuhan dalam hidup kita loh. Tuhan salah, harusnya aku seperti dia. Tuhan salah, aku harusnya seperti pastor ini. Tuhan aku salah. Enggak, Tuhan tahu rencana yang terbaik. Amin. Jangan sampai kita jadi pengkritik rencana Tuhan dalam hidup kita. Padahal dia tahu yang terbaik Bapak Ibu. Amin. Nah, bagaimana cara kita punya hati yang aman ya? Gimana caranya supaya kita gak terjebak dengan rasa insecure itu. Terus membanding-bandingkan dengan saudara, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan keluarga kita. Gimana? Yang pertama Bapak Ibu, sederhana aja ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, supaya kita berkemenangan, kita punya hati yang aman, yaitu sadari identitasmu di dalam Yesus. Mari katakan identitas. Iya, identitas kita di dalam Yesus. Saya pastikan Bapak Ibu, jika Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, ambillah keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena begini Bapak Ibu, di dalam Yesus, bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah anak-anaknya. Amin. Ya, Galatia 3 ayat 26.
Dikatakan seperti ini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai anaknya. Dan good news-nya adalah kita anak-anaknya di dalam Yesus, kita sudah diterima dan dikasihi terlebih dahulu. Anda sibuk cari validasi, padahal itu pengejaran yang sudah Anda dapatkan di dalam Yesus. Amin. Anda sudah diterima, Anda sudah dikasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 juga berkata seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu, katakan lebih dulu. Iya, lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita nggak sadar, kita sudah dikasihi. Kalau kita nggak sadar, kita sudah diterima. Pengejaran kita adalah mencari penerimaan. Betul? Cari penerimaan di gereja, cari penerimaan di pekerjaan, cari penerimaan di keluarga. Mau sampai kapan hidup cari penerimaan padahal Anda di dalam Yesus sudah diterima. Amin. Anda sudah dikasihi. Itu pengejaran yang salah kalau kita cari penerimaan. Saya punya 2 anak, Yuna sama Caleb, anak saya. Saya mengasihi mereka, saya menerima mereka. Mereka gak perlu salto-salto dulu atau nari-nari di depan saya supaya saya mengasihi anak saya. Betul? Mereka nggak perlu mijit-mijitin saya sampai keluar dari mulut saya, oke aku menerimamu. Enggak, simply karena mereka anak saya. Nah, kalau mereka doing good ya, mereka punya nilai-nilai hidup yang baik, nurut nasihat orang tua, saya gembira, saya senang, saya disukakan. Tapi ukuran penerimaan bukan karena itu. Karena mereka simply anak-anak saya. Dan ingat Bapak Ibu, di dalam Yesus kita sudah sin by God, dilihat oleh Tuhan. Di dalam Yesus kita dicintai oleh Tuhan. Di dalam Yesus kita dikenal oleh Tuhan, known by God. Di dalam Yesus kita diampuni oleh Tuhan, forgiven by God. Di dalam Yesus kita ditebus oleh Tuhan, redeemed by God. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah diterima. Kita sudah dikasihi. Amin. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau kita di dalam Yesus, by His grace, oleh anugerahnya. Hidup kita tidak lagi mengejar kasih dan penerimaan dari Bapa. Tapi hidup kita berangkat dari kasih dan penerimaan dari Bapa. Amin. Itu yang mengubahkan kita. Itu yang game changer dalam hidup kita. Jadi hari ini kalau Anda mau bekerja dengan yang terbaik. Anda mau melayani dengan yang terbaik. Anda mau melakukan segala sesuatu yang terbaik. Lakukanlah. Bukan supaya Anda diterima, tapi Anda berangkat dari penerimaan yang sudah Bapa lakukan dalam hidupmu. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Jadi aman dengan diri kita. Tuhan punya rencana dengan kita, setiap kita beda. Dan kita mau lakukan yang terbaik, bukan mengejar penerimaan, bukan mengejar validasi. Kita sudah diterima dan dikasihi. Aman dengan dirimu. Ada diberkati, amin. Oke, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, wah ini agak serem nih ya. Yang kedua, menyalibkan daging. Waduh pastor pagi-pagi berat amat sih ya. It's okay. Saya akan menyampaikan apa maksudnya ya. Menyalibkan daging. Galatia 5 ayat ke-24 berkata seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Insecure itu juga termasuk keinginan daging kita. Supaya aku diterima, dikasih, disambut, dipedulikan. Padahal Tuhan sudah menerima kita, amin. Oleh sebab itu, dalam konteks menyalibkan daging, dalam konteks insecure, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, langkah praktis menyalibkan daging. Bukan aku, kita jadi mental korban, bukan. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, belajar merayakan keberhasilan orang lain. Ayo. Bisa enggak? Padahal kan harusnya kan aku, pastor. Yang B, belajar memuji dan mengapresiasi orang lain dengan fair dan tulus. Wow, saya pikir ini gampang ditulis, nggak mudah dilakukan, betul? Iya, karena ya kita ini, saya percaya Anda suka memuji dan menyembah Tuhan ya. Anda suka nyanyi goodness of God ya. All my life you have been faithful. Wah suka nyanyi lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita nggak suka lihat kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain. Ya enggak? Loh kok dia Tuhan? Kok dia diberkati Tuhan? Kok dia ngalami ini Tuhan, kok aku enggak? Seringkali kita seperti itu. Suka menyanyikan kebaikan Tuhan tapi nggak suka lihat kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain. Itu yang harus berubah, amin. Kita harus belajar merayakan keberhasilan orang lain. Amin.
Lalu kita juga harus belajar memuji dan mengapresiasi kehidupan orang lain dengan fair dan tulus. Karena kita ini terbiasa di Indonesia dengan budaya, kalau baik diem aja, kalau jelek kita salah-salahin. Kalau di gereja paling kasihan soundman kali ya. Ya, ada suara mendengung, wah langsung semua lihat ke belakang. Praise and worship ada yang suaranya fals, semua lihat ke belakang. Loh kenapa? Apa salahnya yang di belakang? Khotbahnya bingung, tiba-tiba semua lihat ke belakang. Wah soundman ini, pasti soundman. Pokoknya semuanya salah soundman. Tapi hari ini saya percaya bahwa Grow Center adalah gereja yang berbeda. Amin. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Jadi hari ini selesai ibadah, kenapa enggak kita ketemu dengan di Praise and Worship, Asyur, semua yang bertugas. Kita bilang terima kasih sudah melayani dengan yang terbaik. Thank you. Saya percaya ini melatih kita menyalipkan daging kita. Ya, kita belajar supaya kita bisa memuji, kita bisa mengapresiasi. Karena seperti ini, Bapak Ibu, kita disebut sebagai orang yang kuat itu karena apa sih? Orang yang kuat itu tidak dilihat dari bagaimana dia mendorong orang lain jatuh. Tapi orang yang kuat dilihat bagaimana dia bisa mengangkat orang lain naik ke atas. Anda mau disebut sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan? Mari mulai mengangkat orang lain ke atas. Saling memuji, saling menguatkan, saling mengencouraging satu sama yang lain. Tim PW tadi powerful sekali ya Bapak Ibu ya. Kenapa enggak kita berkata thank you tim Praise and Worship luar biasa. Woo! Ya, itu yang harus kita lakukan. Karena kalau Anda disebut orang Kristen yang dewasa, mari katakan dewasa. Nah dewasa ini gini, dewasa itu ketika kita merayakan apa yang di tangan orang lain dan memaksimalkan apa yang ada di tanganmu. Itu orang-orang yang dewasa di dalam Yesus. Dan saya percaya Anda akan disebut sebagai orang-orang yang punya hati yang aman. Oke, Anda diberkati so far? Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah do the important, not the impressive. Gimana cara menyelipkan daging adalah caranya adalah membangun hal-hal yang esensi di dalam hidup kita. Bukan sekedar pembuktian yang ingin kita lihat supaya kita diakui, supaya kita dilihat. Tapi bangun yang esensi. Apa itu? Keintiman dengan Tuhan. Amin. Karena hidup kita akan jadi berkat. Bukan karena kita gimana memperkenalkan, wah betapa hebatnya kita. Enggak. Karena Tuhan sangat peduli dengan hati kita. From the inside out. Jadi yang harus kita lakukan adalah bangun intimacy with God. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan di tempat yang tidak terlihat. Bangun itu terus. Saya percaya hidup kita akan aman dan berdampak luas. Amin. Ya. Lalu selanjutnya adalah fokus mengembangkan diri apa yang ada padamu tadi. Jangan lihat apa yang ada pada orang lain. Apa yang ada padamu, bangun itu, jangan playing victim. Jangan rasa kok aku punyanya satu talenta Tuhan. Jangan, kembangkan itu. Bangun itu, saya percaya dari satu talenta itu akan berkembang ketika kita didapati setia di hadapan Tuhan. Amin. Dan selanjutnya adalah ini seringkali orang gagal. Karena kita sukanya lari, tapi larinya gak sehat. Lari dari kenyataan ya. Bukan lari sehat gini, bukan. Lari dari kenyataan. Kita harus setia dengan proses, mari katakan proses. Proses dalam hidupmu. Jangan menghindari atau potong proses. Karena setiap proses itu penting bagi Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan gak suka kita tiba-tiba, wah langsung seperti ini? Enggak. Kenapa Tuhan suka yang namanya proses? Karena proses membuat kita rendah hati. Proses membuat kita dewasa. Dan proses membuat kita sadar bahwa semua ini bisa terjadi. Semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan kesaksian dari istri saya. Istri saya ini satu kali dia mengalami satu hal yang membuat dia bergumul. Yaitu apa? Saya bukan anak ketua sinode, istri saya anak ketua sinode. Ya. Jadi dia punya tuntutan yang besar. Kamu itu harus seperti papamu. Ya. Pokoknya at least berhasilnya juga mirip kayak papamu. Makanya dia di masa mudanya dia coba gimana melayani Tuhan dengan cara-cara yang gimana caranya seperti papahnya. Dan dia mengalami bukan sindrom, tapi dia mengalami tekanan yang namanya ini. Jadi sepatunya papanya nggak mungkin dipakai oleh istri saya kan, betul ya. Tapi dipaksa oleh orang-orang di sekelilingnya, kamu tuh harus seperti papamu. Makanya dia harus
memakai sepatu dari papanya, tanda kutip. Harus meneruskan hal besar yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Dituntut tuh harus kamu pasti seperti papamu, akan dahsyat seperti papamu. Dan ketika dia coba, istri saya frustasi. Dia buka pelayanan di Amerika, gagal. Dia buka ini gagal, dia buka ini gagal. Dan dia merasa, aku memang gak bisa pakai sepatu papaku. Seorang pemimpin yang hebat, seorang revivalist yang hebat. Gak bisa. Tapi satu kali yang luar biasa adalah Tuhan berbicara di dalam hatinya. Dan satu hal yang kuat di hatinya, Tuhan berbicara seperti ini. Aku gak panggil kamu untuk pakai sepatu yang papamu pakai. Tapi aku panggil kamu untuk berjalan bersama dengan Tuhan yang menyertai papamu. Amin. Itu beda Bapak Ibu. Kalau Anda terus jadi orang lain, Anda gak akan bisa. Tuhan gak memanggilmu untuk mengisi sepatu orang lain. Tapi Tuhan memanggilmu untuk berjalan dengan Tuhan yang menyertai orang-orang yang bersama dengan kita. Amin. Ya. Tuhan menyertai orang-orang yang dipakai Tuhan hidupnya. Oleh sebab itu hari ini kita belajar dari istri saya tadi. Dia gak mau seperti papanya, tapi dia mau berjalan dengan Tuhan papanya. Yaitu Tuhan Yesus, amin. Ketika dia lakukan itu, akhirnya ini yang terjadi. Dia punya pelayanan yang beda dengan papanya. Tapi jadi dampak yang besar. Anda bisa ditayangkan di multimedia. Next. Iya, ini yang dilakukan oleh istri saya. Bisa jadi berkat bagi generasi, bagi anak muda. Dan banyak generasi-generasi dipulihkan dan mengalami Kristus dalam hidupnya. Apakah papanya lakukan seperti ini? Beda. Istri saya dipanggil dengan cara yang berbeda. Amin. Saya percaya demikian juga dengan setiap kita Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan ayat dalam Kolose 3 ayat 15. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Bisa kita baca sama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu dalam hidup dan hati saudara. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya. Dan bersyukurlah senantiasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, let the peace of Christ be in control in your heart. Amen. For you were in fact called as one body first to his peace and be thankful. Kenapa Anda beda? Karena Tuhan mau pakai Anda dengan cara yang berbeda. Amanlah dengan dirimu. Dan saya percaya hidup Anda akan maksimal. Dan banyak potensi berkembang di gereja ini. Amin. Mari kita bagi-bagi bersama-sama. Bapak bisa dikasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang penting Bapak Ibu, jangan lari dari proses Tuhan. Amanlah dengan dirimu. Engkau sudah diterima, engkau sudah dikasihi. Lakukanlah yang terbaik. Belajar mempromosikan orang lain. Belajar memuji orang lain. Belajar menyalibkan daging. Dan saya percaya bahwa hidup Anda akan berkembang from the inside out. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku kagumi caramu mencintai kami Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Thank you Jesus. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Sekali lagi katakan ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintai. Thank you Jesus. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Yesus. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Berdua center bersama-sama katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas.
hidupku. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari Grow Center sekali lagi bersama-sama katakan, tak terbatas. Wow, terima kasih Yesus. Tak terduga cara-Mu. Kau punya cara yang berbeda kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya mau berdoa kepada setiap Anda yang selama ini mengalami insecure dalam hidupmu. Kenapa nggak bisa seperti keluarga ini? Kenapa nggak seperti orang ini? Kenapa nggak seperti orang-orang yang selama ini membuat kita nggak bisa bertumbuh karena selalu lihat orang itu, orang itu. Tapi hari ini amanlah dengan dirimu, amanlah dengan hatimu. Bukan karena kita, karena Kristus. Amin. Karena Kristus, Dia mengasihimu, Dia menerimamu. Dan lakukanlah yang terbaik apa yang ada di tanganmu. Kembangkanlah itu. Tidak perlu jadi orang lain. Jadikan mereka inspirasi. Dan berkembanglah dengan track yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan mau berdoa untuk setiap jemaatmu di tempat ini. Untuk melewati proses demi proses dalam hidupnya. Nggak terus membandingkan proses hidupnya dengan highlight orang lain. Tetapi jadi orang-orang yang mau menjalani prosesnya, yang setia. Sehingga pada akhirnya dia akan melihat buahnya. Karena siapa yang setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kau ada di dalam setiap proses hidup kami Tuhan. Kau ada di dalam setiap langkah hidup kami. Dengan caramu yang tidak terduga. Dengan caramu yang tidak terbatas. Itu yang akan mengangkat hidup kami. Semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar. Tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Kau yang kuandalkan di setiap hidupku. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.